Zaman tahun 40-an, 50-an, kapitalisme, komunisme, liberalisme itu nggak ada gunanya sekarang. Saya ingin minta pendapatnya, apakah Anda sependapat dengan jadi gini, Pak Rizal? Sistem ekonomi kapitalisme sebenarnya kan mengacu kepada sistem pasar. Tetapi ada dua pasar di situ, jangan lupa. Ada pasar real, ada pasar non-real. Justru kalau kita lihat perbandingan pasar real dan pasar non-real, itu kan 1:700. Artinya dari total transaksi di pasar non-real itu 700 kali dari pasar real. Dengan demikian berarti pasar non-real ini namanya juga non-real. Artinya transaksi yang terjadi itu transaksi non-real, tidak ada pertukaran barang di situ. Yang ada adalah pertukaran surat-surat yang dikatakan berharga. Padahal sebenarnya tidak berharga surat itu. Kenyataannya justru malah tidak mendongkrak. Jadi saya tidak terlalu heran kalau misalnya terjadi krisis anjloknya harga saham ataupun reboundnya harga saham itu tidak berpengaruh sama sekali kepada sektor real. Rebound ataupun anjloknya tidak berpengaruh. Kenapa? Karena memang orang hanya berkutat di sisi sektor non-real saja. Tapi apakah itu karena memang sistemnya yang menyebabkan itu bisa terjadi atau? Justru karena sistemnya itu kan memang membolehkan atau bahkan menjadi dominasi sektor real dan sektor non-real tadi. Jadi ada dua. Artinya apakah memang situasi saat ini membuktikan bahwa sistemnya ini yang salah atau sistemnya ini yang cacat sehingga harus diganti dengan sistem yang lain? Tentu saja, karena sistem kapitalisme itu memang berfokus kepada dua sistem pasar tadi, maka justru sistem itulah yang membuat menjadi masalah. Kalau sistemnya sudah bermasalah, berarti persoalannya kembali kepada sistemnya harus diganti. Sistem seperti apa? Alternatifnya seperti apa? Alternatifnya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah yaitu kembali ke jalan yang benar adalah yaitu sektor non-real itu sama sekali tidak akan pernah mendukung sektor real. Kalau dia tidak akan pernah mendukung sektor non-real, swasta bisa bergerak dengan baik, swasta tidak akan pernah bergerak dengan baik kalau sektor non-real itu akan menjadi dominan. Kita harus mengubah sistem itu dan kemudian kita harus perlahan-lahan memperbaikinya. Dan kalau dibilang perlu waktu, pasti perlu waktu. Kenapa kita menunggu waktu? Indonesia 9 tahun sejak tahun 1997, sudah 9 tahun, kita belum melihat ada perubahan apapun kan dari sektor real. Pertumbuhannya tidak bergerak sedikit pun. Kalau gitu kita tanyakan langsung saja ke Pak Erwin, bagaimana Pak Erwin melihatnya? Ya, saya sebagai kira pengusaha Anda melihat ada tidak sih perubahan sejak Krismon 98? Ya, saya kira perubahan itu tentu saja terasa lah. Artinya pertumbuhan juga positif, kemudian pembangunan juga berjalan. Kemudian arah ekonomi kita sekarang juga sudah berubah, agrobisnis sekarang menjadi tumpuan ekonomi bangsa kita. Kemudian sektor-sektor produksi yang tentunya sulit berkompetisi sekarang ini sudah dari dulu beralih ke negara lain dan kita fokus kepada sektor-sektor menjadi keunggulan negara kita. Artinya ada sesuatu yang berhasil? Saya kira ada sesuatu yang berhasil daripada kebijakan-kebijakan. Memang saya setuju bahwa harus ada perubahan-perubahan di dalam tatanan-tatanan daripada kebijakan-kebijakan. Memang pasar modal kita ini adalah pasar yang sangat bebas dan tidak nyata. Dan sekarang ini memang perlu kita fokuskan bahwa semua transaksi dan juga semua pergerakan daripada perekonomian kita ini harus berdasarkan sesuatu yang nyata. Dan itu adalah sektor real. Seberapa besar peranan? Sekarang kita bicara lagi mengenai intervensi atau peranan pemerintah yang bisa kita peroleh gitu dalam situasi seperti ini, yang kita bisa tuntut dalam situasi seperti ini, Ibu Henry? Saya rasa kita harus jujur bahwa ini sistem yang ada ini sudah mengalami krisis yang berulang, entah itu 10 tahunan, entah itu sekian tahunan, ini pasti berulang. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi Indonesia, ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Tut, untuk coba memikirkan kembali bahwa ini sudah nggak benar nih. Kalau kita sekarang bicara mengenai contohnya secara global, adakah satu negara yang sudah menerapkan sistem yang berbeda, sistem yang di luar kapitalisme saat ini yang berhasil? Dunia itu dipimpin oleh sistem kapitalis.